Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Fatma dari Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Mukri Sidik MAG sebagai dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Untuk itu, mari sama-sama kita saksikan video penjelasannya. Ini slide definisi sanad. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan lebih dalam definisi sanad. Definisi sanad adalah jalur cerita atau rantai orang-orang yang menyampaikan sebuah hadis sampai akhirnya ditulis dalam buku hadis. Kalau diibaratkan kayak rantai penyampaian pesan. Misal ada hadis yang tercatat seperti ini. Diceritakan oleh Imam Bukhari dari Ahmad bin Hanbal, dari Syafi'i, dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad SAW. Terus ada contoh lagi nih saya. Misalkan ibu kita nyuruh kita buat beli Raiko di warung. Terus ibu kita bilang gini, "Kak, ibu minta tolong beliin Raiko ke warung." Terus kita nyuruh lagi ke adik kita, "Dek, nih ibu tadi minta tolong ke adek suruh beli Raiko ke warung." Terus kata adeknya, "Disuruh siapa, Kak?" "Disuruh ibu." Terus baru tuh si adeknya baru mau. Nah, coba kalau misalkan tanpa kata ibu gitu, yang nyuruh ibu, pasti nggak bakal cepet atau langsung pergi ke warung. Nah, rantai orang-orang itulah yang dinamakan sanad. Selanjutnya, ini definisi matan. Kalau tadi kan sanad itu rantai orang yang nyampein hadis. Nah, kalau matan itu isi hadisnya. Jadi matan itu teks atau ucapan Nabi yang jadi inti pesannya. Jadi setelah kita lihat sanadnya, siapa aja yang nyampein, barulah kita lihat apa sih isi hadisnya. Misalnya hadisnya, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Nah, kalimat sesungguhnya amal itu tergantung niat, itulah yang disebut matan. Jadi kalau sanad itu jalur penyampaian pesannya. Kalau matan isi pesan hadisnya gitu. Baik, ini slide definisi ruwat. Ruwat itu adalah orang-orangnya. Jadi ruwat itu para perawi, yaitu individu yang nyampein hadis dari Nabi terus diteruskan ke generasi setelahnya. Kenapa mereka penting? Karena kualitas para ruwat inilah yang bikin hadis bisa dipercaya atau tidak gitu. Kalau ruwatnya jujur, terus amanah, terus kuat hafalannya, maka hadisnya dipercaya. Tapi kalau perawinya suka bohong, pelupa, terus hafalannya juga pelupa gitu, gak inget gitu, ya hadisnya jadi diragukan atau menjadi lemah. Baik, selanjutnya ini sejarah asal-usul sanad dan matan. Yang pertama, awal mula berita atau ucapan palsu. Pada awal Islam, para sahabat sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis. Namun, ketika Islam semakin luas, mulailah muncul orang-orang yang menyampaikan berita tanpa memastikan kebenarannya. Contohnya, seorang mengatakan, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda seperti ini," gitu. Terus padahal ia tidak memastikan siapa yang benar-benar menyampaikan ucapan itu, atau ia hanya mengulang dari orang lain tanpa menyebut sumbernya gitu. Ini membuat orang lain bingung apakah berita itu benar atau enggaknya. Nah, itu
dimaksud awal mula berita atau ucapan palsu. Nah, selanjutnya ada munculnya kebohongan. Seiring berjalannya waktu, ada orang yang sengaja membuat hadis palsu untuk kepentingan tertentu, misalnya politik, kelompok tertentu, atau menambah pahala secara keliru. Contoh, zaman dulu ada orang yang membuat hadis palsu seperti barang siapa yang mencintai kelompok A, maka ia masuk surga. Padahal Rasulullah gak pernah ngucapin hal seperti itu, karena itulah ulama mulai meneliti tuh siapa yang membawa berita tersebut gitu. Dan selanjutnya yang ketiga, perkembangan ilmu sanad dan matan. Untuk mencegah tersebarnya kebohongan, ulama mengembangkan ilmu sanad, rantai perawi, dan ilmu matan, isi hadis. Tujuannya adalah untuk mengecek apakah hadis itu benar atau tidak. Terus apakah hadis itu benar berasal dari Rasulullah. Nah, contoh dari perkembangan ilmu sanad dan matan. Jika seseorang berkata, hadis ini dari si A yang mendengar dari si B, terus yang ngedengar lagi dari si C, ulama akan meneliti hal-hal berikut, misalnya kayak apakah si A ini orang jujur, terus apakah si B benar hidup sezaman dan pernah bertemu si C. Nah, terus apakah isi hadis matan tidak bertentangan dengan Al-Quran atau hadis sahih? Jika rantai penyampaiannya lemah atau isinya tidak sesuai, maka hadis dinilai dhaif atau palsu. Selanjutnya, tujuan sanad. Yang pertama, menelusuri kualitas dan tingkat kepercayaan perawi. Jadi untuk memastikan apakah para penyampaian hadis adalah orang jujur dan hafalannya kuat dan dapat dipercaya. Yang kedua, membuktikan kepastian informasi. Jadi jika rantai perawinya jelas dan terpercaya, maka hadis lebih kuat kedudukannya. Dan selanjutnya, tujuan matan. Yang pertama, menjamin keaslian isi hadis. Jadi apakah isi dalam hadis itu benar-benar sesuai ajaran Islam, terus tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat dan tidak mengandung kejanggalan. Dan yang kedua, menilai kesesuaian isi. Jadi isi hadis itu masuk akal, sesuai konteks, dan tidak mengada-ngada gitu. Dan ini slide syarat sanad yang baik. Yang pertama, ittisal, yang artinya keterhubungan. Jadi setiap perawi dalam sanad harus mendengar atau menerima dengan cara yang sah hadis secara langsung dari perawi sebelumnya hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah, yang artinya keadilan. Terus maksudnya perawi harus memiliki karakter yang baik, yang jujur, yang dapat dipercaya, yang soleh, dan menjauhi dosa besar serta hal-hal yang merusak martabat mereka. Dan yang ketiga, dobet, kekuatan hafalan atau akurasi. Jadi perawi harus memiliki daya ingatnya yang kuat, terus dan akurat, baik dari hafalannya. Terus jika riwayatnya dari hafalan mampu, catatan tulisannya jika meriwayatkan dari kitab atau catatan. Jadi maksudnya dobet itu mempunyai hafalan yang kuat
Jadi kalau misalkan di hafalan enggak mikir dulu, enggak kayak enggak kayak gitu. Jadi maksudnya tuh kayak lancar gitu hafalannya, kuat. Dan selanjutnya tidak adanya mursal, mu'alaq, zan atau cacat lain. Maksudnya hadis tersebut harus bebas dari cacat yang tersembunyi, terus atau jenis hadis yang sanadnya bermasalah seperti mursal, tabi'in, langsung dari Nabi, atau mu'alaq, awal sanad terputus. Baik, selanjutnya ini ada hadis, contoh hadis sanad dan matan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Musa dan qala hadasana Yahya Syu'bata an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa an Husain al-Muallimi qala hadasana Qatadatu an Anas an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi man yuhibbu lin nafsihi. Shadaqallahul azim. Yang artinya telah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Yubah, dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dari Husain al-Mu'allim berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Baik, kesimpulannya bahwa keduanya merupakan dua unsur utama yang sangat penting untuk memastikan keaslian dan kualitas hadis. Sanad adalah rangkaian para perawi yang menyampaikan hadis secara berurutan dari sumber awal hingga sampai ke perawi terakhir. Sanad berfungsi untuk menelusuri serta memastikan kejujuran para perawi, sehingga dapat menjamin bahwa hadis yang disampaikan benar-benar dari Nabi Muhammad SAW. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada kata yang tidak sopan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.